dengan menggunakan medsos ini luar biasa. Ini pasti yang akan merubah dunia dengan adanya pandemi maupun tidak adanya pandemi. Karena ini merupakan sarana bagaimana kita harus berubah dari berbisnis secara konvensional menuju bisnis secara digital. Di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali hari ini kami kembali hadir untuk memberikan cerita-cerita yang sangat inspiratif dari narasumber-narasumber hebat yang nantinya akan sharing kepada kita semua. Tapi sebelum itu, tetap ikuti terus Total Quality melalui channel YouTube kami. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video-video kami. Follow juga Instagram, Facebook, dan juga Twitter di totalquality.id. Nah teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat luar biasa dari salah satu narasumber yang sudah berpengalaman. Dan khusus hari ini kami akan menampilkan episode spesial untuk menyambut tahun baru kerbau logam. Dan kira-kira bisnis seperti apa nantinya yang akan terang. Oke, langsung saja kita sapa. Beliau adalah CEO dan Sekretaris Palang Merah Indonesia Surakarta yang juga merupakan komisaris utama dari Meta Media Solo. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Surakarta. Nah, beliau juga asli orang Solo nih. Mari kita sambut bersama-sama Bapak Sumartono Hadinoto. Selamat siang Bapak Sumartono. Sehat ya Selamat Pak ya? siang Putri. Sehat, terima kasih. Alhamdulillah. Wah, senang sekali nih Pak. Akhirnya kita bisa ngobrol dan sharing-sharing bareng ya Pak ya. Iya, betul. Biar tambah pengalaman. Ya, nah yang pasti teman-teman di rumah juga pada nungguin nih Pak. Kalau begitu langsung saja ya Pak ya, kita masuk ke part yang pertama nih Pak. Nah di part ini Bapak akan kami beri pertanyaan dan Bapak silakan menjawab menurut perspektif Bapak Sumartono sendiri nih. Seperti itu. Ya, baik langsung saja kita mulai pertanyaan pertama ya Pak. Yuk. Ya, oke Bapak Sumartono, memasuki tahun 2021 nih Pak. Nah, menurut astrologi Cina merupakan tahun baru kerbau logam nih Pak. Nah, menurut Bapak Sumartono nih, kondisi ekonomi kita masuk ke ekonomi yang beruntung atau tambah lebih buruk nih Pak? Bagaimana? Silakan Pak Sumartono. Iya. Kalau sebagai pebisnis tentunya semua harus optimis bahwa semua tahun itu beruntung. Ya, memang kalau dilihat dari sio, kerbau itu butuh kerja keras. Tapi menurut saya kita semua sebagai pengusaha harus selalu optimis, selalu berinovasi, dan selalu mengambil kesempatan. Karena setiap ada perubahan, seperti saat ini adalah adaptasi kebiasaan baru, new normal, tentunya banyak kesempatan-kesempatan baru walaupun banyak juga yang jadi korban. Nah, bagi kita pengusaha yang siap menghadapi itu dalam arti siap berinovasi, siap bekerja keras, dan terus melihat pasar, tentunya kita bisa menghadapi apapun keadaan ini justru bisa menjadi berkat bagi kita semua. Wah, seperti itu ya Pak ya, luar biasa sekali. Oke Bapak, lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Pak ya. Di tahun kerbau logam ini, krisis dunia juga masih diprediksi berlanjut nih Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat itu dan apa efeknya untuk perekonomian Indonesia sendiri menurut Bapak Sumartono? Silakan Pak. Iya, pasti. Jadi kalau masalah ekonomi ini seluruh dunia pasti terdampak. Tapi tentunya kita bisa belajar banyak hal. Indonesia ini merupakan sebuah negara yang sangat luar biasa. Penduduknya juga luar biasa jumlahnya. Bagaimana kita bisa melihat lebih teliti produk-produk apa yang dipakai oleh masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia. Kalau kita mau mengambil peluang itu, kita membuat produk apapun yang dipakai sehari-hari oleh rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia bangga dengan produk dalam negeri, ini yang perlu kita terus tumbuh kembangkan, bagaimana kita bangga menjadi bangsa Indonesia yang luar biasa. Saya selalu sampaikan, Indonesia adalah negara yang sangat bineka, berbagai suku, berbagai agama. Tapi apapun menurut saya kebetulan juga di Palang Merah Indonesia Kota Surakarta, di mana di PMI kami tidak bisa mengecek darah saya ini
dari Tionghoanya berapa persen, dari Jawanya berapa persen. Kalau orang bilang di Solo ampiang, karena kacang Cina gula Jawa. Tapi yang penting menurut saya bagaimana kita 100% Indonesia, bangga menjadi bangsa Indonesia, dan berkontribusi nyata sekecil apapun untuk Indonesia. Tentunya begitu, Putri. Wah, benar. Jadi kita sebagai, apalagi anak-anak muda nih Pak ya, kita harus terapkan kepada mereka bahwa kita harus bangga menjadi Indonesia ya Pak ya. Jadi jangan. Iya, betul. Kebetulan saya juga pengurus di Dewan Harian Cabang Angkatan 45, itu yang pejuang. Kita bisa Zoom meeting saat ini di ruangan yang nyaman. Ini kalau nggak merdeka, mana mungkin? Iya, betul sekali, Dan Pak. merdeka ini bukan hadiah. Merdeka ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh eyang-eyang kita para pejuang, di mana kita sebagai penerus bangsa, generasi muda khususnya, kita harus tetap menjaga kebinekaan ini. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Kalau kita tidak jaga bersama, selesai. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak muda kalau saya diminta sharing di universitas, sementara kita belum bisa berkontribusi itu tidak dosa. Tapi kalau kita merusak Indonesia, itu dosanya luar biasa. Iya, betul sekali Pak. Apalagi sekarang dunia sudah tua ya Pak ya, jadi kita harus menjaga dunia ini, Indonesianya harus dikembangkan lagi budaya-budayanya. Ya, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya Pak ya. Oke, menurut Bapak Sumartono nih, kira-kira tren bisnis seperti apa yang akan mengalami kelancaran atau hambatan pada tahun 2021 yang merupakan tahun kerbau logam nih Pak? Silakan Pak Sumartono. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan kalau memang hampir semua bisnis terdampak, tapi ada kesempatan-kesempatan baru dan ada bisnis yang dampaknya justru positif. Misalnya saat ini di bidang kesehatan, khususnya vitamin, produk-produk vitamin dan lain sebagainya. Kemudian di bisnis kuliner. Iya. Kuliner ini sangat berkembang karena orang sudah mulai bosan di rumah karena kita harus banyak di rumah. Tentunya bisnis kuliner bahkan sekarang kalau ditunjang dengan adanya digital, saya pikir ini kesempatan yang luar biasa. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis kuliner ini secara digital, tidak hanya terpancang oleh bisnis atau makanan yang khas di kotanya, tapi kita bisa antar kota bahkan lintas pulau. Karena dengan gampangnya transportasi, kemudian bagaimana online ini, marketplace sangat membantu. Ini sebetulnya kesempatan luar biasa, termasuk produk-produk kebutuhan sehari-hari yang saya sampaikan. Contohnya kebetulan kami mengerjakan aluminium. Oh iya. Ya, jadi kami terus berinovasi karena pada masa pandemi ini justru order aluminium bisa meningkat kalau kita berinovasi, misalnya membuat sekat-sekat yang mana semua perkantoran harus disekat lebih baik, kemudian juga semua bisnis lah di kasir-kasir semua restoran, minimarket itu pun kan butuh sekat. Jadi beberapa hal sebetulnya semua bisnis ini pasti ada dampaknya, tapi kalau kita betul-betul mau belajar, mau lebih inovasi dan mengambil kesempatan ini, banyak sekali kesempatan-kesempatan di luar sana yang masih bisa dikerjakan karena Tuhan itu sangat luar biasa. Di setiap ada kekurangan pasti ada kesempatan yang baru. Ya, betul sekali Pak. Jadi intinya kita jangan terpuruk ya Pak ya. Boleh terpuruk sebentar, tapi kita harus mikir ke depan. Oke, aku mau berinovasi apa lagi setelah ini? Harus dan tetap semangat. Ya, betul sekali Pak. Tetap semangat. Intinya harus tetap semangat. Iya. Bad day pasti berlalu ya Pak ya. Betul, setuju. Oke Pak, lanjut pertanyaan nomor 4 ya Pak ya. Di tahun 2021 nih Pak, adalah tahun yang berbeda dan kemungkinan besar akan memiliki tantangan dan perubahan yang besar juga nih Pak. Nah, kira-kira nih perubahan seperti apa yang akan terjadi nanti menurut Bapak Sumartono? Silakan Pak. Iya, jadi kalau kita melihat perkembangan teknologi khususnya IT, ya kita bisa melihat bahwa saya waktu masih mulai bekerja kira-kira 35 tahun yang lalu kan sangat-sangat berbeda sekarang situasinya. Ya, kita bisa video call, bisa dengan menggunakan medsos ini luar biasa. Ini pasti yang akan merubah dunia dengan adanya pandemi maupun tidak adanya pandemi. Karena ini merupakan sarana bagaimana kita harus berubah dari berbisnis secara konvensional menuju bisnis secara digital. Ini yang paling penting. Nah, untuk itu saya pikir
UMKM pun harus mulai kita bantu mereka. Kalau perlu kita support bagaimana produk mereka bisa memenuhi standar nasional bahkan internasional, baik secara produk mutu, kualitas maupun packagingnya. Setelah itu kita semua bisa mengkoordinir untuk dipakai di dalam negeri. Nah, inilah mungkin menurut saya kesempatan yang sangat luar biasa yang perlu kita pikirkan atau kita inovasikan ke depan. Perubahan ini sangat-sangat menarik. Kalau kita melihat di bisnis kesehatan ya, contohnya masker, kemudian hal-hal hand sanitizer, lalu sabun cair, ini pun kan terus berinovasi. Baik tempatnya, kemudian kalau yang perlu pakai parfum, baunya berinovasi, bentuk-bentuk maskernya sekarang tidak hanya masker yang dipakai hanya untuk mencukupi medis, tapi juga kecantikan. Nah, inilah banyak-banyak orang yang bisa berinovasi dan mendapatkan kesempatan. Nah, ini yang kita perlu terus semangat untuk ke sana begitu. Wah, luar biasa sekali, Pak. Jadi intinya tetap semangat, berinovasi, jangan pantang menyerah, gitu ya, Pak ya? Iya, pasti. Kami kebetulan ada Radio Meta ini, di sini pun sampai hari ini kan pemasang iklan otomatis menurun. Tapi kami terus berinovasi. Kami melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Selain iklan-iklan layanan masyarakat, kami pun terus membantu para pengusaha-pengusaha atau pengusaha UMKM yang mereka punya bisnis tertentu di bidang berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru ini, kita backup gitu. Jadi dalam arti semuanya masih bisa membantu dalam arti ini. Ya, saling tolong menolong gitu Pak ya. Jadi sekarang ya, betul. serba digital. Jadi sekarang kita juga memasarkannya juga by digital juga. Mau nggak mau. Iya, dan pandemi ini pun bisa terselesaikan kalau kita gotong royong ini terus kita kuatkan. Karena tidak bisa kita selesaikan sendiri-sendiri begitu. Ya, betul sekali Pak, betul sekali. Ya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan nomor 5 ya Pak Sumartono. Nah, tadi kita sudah bicara tentang perubahan, terus tantangan. Nah, sekarang kita bicara strategi nih Pak. Nah, strategi, tips, dan inovasi seperti apa yang perlu dilakukan oleh seorang pembisnis untuk beradaptasi dengan kondisi di tahun 2021 ini, Pak? Dan langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan bagi pelaku-pelaku bisnis? Silakan Pak Sumartono. Iya, jadi setiap bisnis kan punya perbedaan produk, perbedaan bisnisnya. Tentunya inovasinya juga tidak bisa sama. Tapi menurut saya penting adalah tadi, kita memaksimalkan, memanfaatkan digital saat ini, baik di e-commerce maupun semuanya lah kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, terus berinovasi. Itu yang penting. Karena kalau tidak berinovasi menurut saya, apalagi bisnis-bisnis tertentu yang sudah sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan, ini harus berinovasi agak tidak hanya inovasi dalam arti sedikit, tapi mungkin total inovasinya. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya selalu harapkan bahwa kita tidak boleh patah semangat yang tadi Putri sampaikan, tetap semangat, terus berinovasi. Karena sebetulnya berkat yang Tuhan berikan pada setiap orang ini tidak tergantung bisnisnya apa. Ya, betul sekali. Kita bisa lihat di luar sana mulai bisnis yang mungkin kalau orang bilang recehan, atau bisnis yang mungkin kelasnya barang produknya harganya miliaran, tapi berkatnya tidak beda kalau memang sudah diberkati Tuhan. Jadi kembali lagi kita terus berjuang apapun bisnisnya, kalau perlu sampai kita merubah total bisnis kita nggak masalah. Yang penting berkatnya masih terus mengalir dan itu dipercayakan pada kita semua begitu. Begitu ya Pak ya. Jadi selain kita harus berusaha yang maksimal, campur tangan Tuhan juga harus ada ya Pak ya. Kalau banyak motivator menyampaikan kita harus kerja keras, ulet, harus semuanya lah yang terbaik yang kita lakukan, jujur dalam bisnis ya. Tapi menurut saya itu hanya 99,9%. Yang 0,1% itu adalah berkat dari Tuhan. Dan 99% tidak akan terjadi tanpa yang 0,1%. Atau sebaliknya, 0,1% kita diam saja yang nggak akan datang gitu. Iya. Betul sekali Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Nah, bagaimana Bapak Sumartono melihat perkembangan bisnis dari usaha Bapak sendiri nih di tahun kerbau logam?
Dan kira-kira apa sih yang sudah Bapak Sumartono lakukan untuk bisa beradaptasi dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat nih Pak? Silakan Pak Sumartono. Iya. Jadi kalau kami karena bisnisnya di interior aluminium dan kaca, kemudian plafon gypsum, kemudian trading bahan bangunan dan juga interior material. Jadi kami selalu sekarang bagaimana mengedukasi semua pelanggan hidup lebih sehat. Nah, untuk hidup lebih sehat itu apa produk kami yang bisa dipasang, dipergunakan di tempat mereka masing-masing. Inilah yang terus kita lakukan karena saat ini, saat pandemi, tentunya banyak hal orang mungkin yang tidak penting sekali, sementara pasti tidak perlu mengeluarkan biaya. Tapi kalau ini hal-hal yang menyangkut kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya, menurut saya ini tetap diperlukan bagi mereka yang tetap juga menjalankan usahanya agar mereka lebih aman dan tetap sehat dan tetap terus bisa berproduksi begitu. Begitu. Tapi memang betul sih Pak ya, sekarang kan di era-era penjarakan sosial nih, nah sangat dibutuhkan sekali aluminium, kaca gitu ya, membatasi antara orang satu dan orang yang sebelumnya gitu ya. Betul. Oke Pak, jika untuk Meta FM sendiri nih Pak, bagaimana Pak? Kalau boleh tahu. Iya, Meta FM ini 17 tahun yang lalu, kami beberapa orang punya keinginan bagaimana bisa membuat sebuah sarana komunikasi, salah satunya waktu itu radio, karena saat ini Meta FM sudah berkembang menjadi metamedia.co.id, portal berita, kami ada Metacom, kami ada Meta IO, event organizer, walaupun saat ini juga belum bisa bekerja, dan yang terakhir kami bikin Metacare. Jadi kami menjadi saluran berkat bagi siapapun yang mau menyalurkan berkatnya. Nah, Meta ini diawali dari 70 orang pemegang saham, yang mana sekarang sudah 220 pemegang saham. Mereka semua hanya ingin ikut berbagi, istilah berdonasi, di mana kami buat PT Radio Rama Meta. Meta ini bahasa Palinya artinya kasih. Kemudian Meta ini singkatan dari bahasa Jawa kami di Solo, yaitu Marsudi Endah Toto Tentreming Ati. Sehingga kita ambil Inspiring Family Station, di mana radio ini sesuai misi visinya, kami ingin memberikan sebuah radio yang bisa menjadi pembelajaran bagi para pendengarnya. Kalau di Meta namanya Meta Miarsa, bahkan kami sudah streaming, bisa didengarkan di seluruh dunia. Kemudian kami bekerja sama erat dengan Suara Surabaya, di mana kami sehari 3 kali jejaring berita, dan kami juga membentuk jejaring Jawa Tengah dengan beberapa radio di Jawa Tengah. Jadi memang niat kami radio ini jadi miliknya masyarakat Solo. Bahkan Bapak Wali Kota sudah 15 tahun setiap Sabtu pagi selalu siaran di Meta, berakhir nanti 2 minggu lagi dengan judul Halo Solo. Mereka menyapa masyarakat Solo dan mendapatkan masukan. Dan Meta sendiri ini kami terus berharap menjadi radionya milik Wong Solo, istilahnya begitu. Karena kami ingin berkontribusi, bahkan semua direksi kami adalah relawan, dan kami juga punya pemikiran sejak awal, kalau nanti Meta sudah surplus, diberkati, semua hasilnya kami kembalikan untuk masyarakat Solo. Jadi bukan untuk kami-kami semua. Mulia sekali ya Pak ya. Jadi intinya bukan cuma untuk hiburan ya Pak, radionya ya Pak, tapi harus bisa bermanfaat bagi rakyat ya Pak ya. Betul, jadi kami terus mengundang beberapa narasumber yang bisa memotivasi, bisa memberikan seperti TQ ini juga, kalau berkenan kami akan undang. Jadi beberapa hal bagaimana kita ikut bersama-sama dengan kontribusi nyata sekecil apapun membangun Indonesia. Ya, sangat luar biasa sekali Pak. Kagum Pak. Saya kebetulan pegawainya orang Solo karena saya gabung di organisasi di Solo hingga saat ini lebih dari 10 organisasi dan semuanya sosial. Baik, terima kasih Pak Sumartono, sangat inspiratif dan menarik sekali ya jawaban-jawaban dari Bapak Sumartono. Oke, di part yang pertama tadi kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa dari Bapak Sumartono tentang bagaimana prediksi bisnis di tahun kerbau logam. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya yang pastinya tidak kalah luar biasa. Tetap di Success Talk, apa kabar? Sukses!
dikenal orang kalau saya hanya mengambil positifnya. Dikenal orang karena apa saja tidak masalah. Tapi pertama dikenal karena kebaikannya, satu. Kedua, dengan banyaknya dikenal, otomatis kita akan punya banyak teman. Dan banyak teman itu akan menjadi sebuah jaringan yang sangat luar biasa. Saya selalu sampaikan bahwa networking is everything. No networking, nothing.